Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Jasa Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 22 sampai 26 Juli 2024. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, gue review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi dan pergerakan IHSG di minggu lalu. Oke, di sini kita buka dulu composite. IHSG dalam satu minggu kalian bisa lihat di sini sideways ya, cenderungnya sideways, nggak kemana-mana. Dan kalau kita lihat dari close to close, Jumat ke Jumat ya, kalian bisa perhatikan di sini IHSG minus 0,45%, minus 0,45. Sini gue kasih kuning. Bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu? Apakah seperti minggu lalu yang IHSG-nya hijau, portofolio merah ya? Mudah-mudahan hijau. Yang pertama, daily BSDE. BSD cenderung sideways juga ya. Senin low-nya di 10.30, di sini masuk area entry 10.10 sampai 10.30 ya. Di sini close nggak pernah di bawah itu, dengan peak tertingginya 10.50 ya. Di Rabu itu dapat, Senin juga dapat ya. Jadi ini R1 50 dapat. Ini profit. Yang kedua ada ASA. ASA seminggu naik ya, low-nya 720. Ya kalau kalian perhatiin di sini ASA masuk ya area 700 sampai 725 ya. Kemarin 720 di lowest-nya ASA. Dengan titik tertinggi kemarin di 805 ya. Jadi ini R1 765, peak-nya 805. Ini juga profit. Yang ketiga ada SMGR. Sama, sideways, ngikutin IHSG, low-nya 40.30, masuk area entry 3990 sampai 40.50 ya. Dengan hari tertingginya di 4170, tapi nggak kena R1-nya, kita nunggu closingnya cuma 4060, jadi exit di 4060. Ini juga lumayan lah uang fee ya. Yang keempat ada TBIG. TBIG Senin di sini low-nya 1960, masuk area entry 1950 sampai 2000, dengan tertingginya itu di 2020 ya, peak-nya di situ, dan closing di 2000. Jadi exit di 2000. Ini juga sama, kurang lebih fee. Yang terakhir Ali Senin di sini low 5850, masuk area entry, close 5450, dan ini close nggak ada di bawah itu, dan tapi Jumatnya close-nya di bawah ya, 5775. Nah ini oke, ini cut loss masih berat banget ya. Dengan satu minggu kemarin portofolio masih bertumbuh 1-3,6%, lumayan. Dengan IHSG yang minus akhirnya berbalik ya. Kemarin IHSG positif, portofolio minus, sekarang IHSG negatif, portofolio positif. Yang paling kuat sebenarnya ASA ya, kita ngumpulin dari 600-an, sekarang udah di 800, dan mudah-mudahan cepet ke 1000. Oke, tanpa panjang lebar, kita masuk ke rekomendasi minggu depan. Sebelum itu gue ajak kalian, buat kalian yang baru nonton atau baru ngelihat channel ini, gue ajak kalian buat join di JOC Best Topic. Kalian bisa kontak Dina, nomornya di atas, untuk pembukaan rekening. Karena kalau kalian buka rekening di JOC Best Topic, kalian bisa dapetin kelas, grup, rekomendasi harian gitu ya, semua ada di sana, dan kalian bisa langsung nanya ke gue langsung ya, karena grupnya langsung gue handle. Oke, minggu depan kita perhatikan composite sendiri. Composite masih berat, menembus 7.300, tapi ya bertahan ya. Ini gue hapus dulu. Bertahan, supportnya di sini cukup bagus ya areanya. Jadi sementara IHSG masih akan cenderung sideways, range rentang di sini sampai ini stokastik mulai ada sinyal buy lagi ya. Cuma MACD masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Mudah-mudahan ini ya kuat ngebreak ke atas ya, karena kalau diperhatikan sebenarnya LQ45 itu udah pada murah-murah ya, tinggal kapan mau naiknya aja gitu. Oke, ya jadi seminggu kemudian mungkin masih akan sideways terlebih dahulu.
belum ada tanda-tanda pergerakan. Rupiah juga kalau kalian perhatikan USD IDR, rupiah juga masih di 16.184 gitu ya. Ini rupiah menguat cuma masih belum di bawah 16.000, dan ini mulai ada tanda-tanda ada pembalikan arah juga ya. Jadi ya kemungkinan IHSG masih ngetes area support terlebih dahulu deh gitu. Oke, untuk rekomendasi minggu depan, yang pertama gue rekomend ini call 2 hari ini pada kenceng ya. Kalian bisa perhatikan Indi ini lumayan kenceng, volumenya juga naik, hari ini naiknya juga lebih banyak daripada kemarin. Ini stokastik sinyal buy lagi gitu ya. Ini udah di atas MA5, MA20, udah cukup bagus pergerakannya. So mudah-mudahan ini bisa lanjut penguatan di minggu depan. Gue gambarin dulu high to low nya. Nah, kalian bisa perhatikan ya, ini masih berada ada resistance-nya di 14.30 dengan area support di 13.80. Jadi karena ini udah berada di atas Bollinger, kita bermain di area-area dekat Bollinger ya, jangan hajar di atas banget gitu, nunggu di bawah dikit gitu. Area entry 1370 sampai 1400, cut loss 1350, target pertama 1430 ya, lumayan 30 poin dari 1400. Next targetnya ke area sini 1465. Yang kedua ada Antam, masih di seputar komoditas. Ini juga sebenarnya uptrend, dan mumpung ini lagi koreksi ya, kita bisa ngambil area koreksinya ya. Nah, ini area supportnya juga lumayan cukup bagus. Area entry Antam 1330 sampai 1350, cut loss 1310. R1 nya kita ambil peaknya kemarin di sini 1395, R2 nya di low ini lah ya, 14 kejauhan tengah dikit. Kita gambar Vibo aja, high to low 1430. Next, yang ketiga ada Gajah Tunggal. Ini juga cukup menarik ya, mumpung lagi koreksi. Ya ini ada koreksi sinyal sell MACD, ini stokastik mengarah ke bawah gitu ya. Kok apakah nggak bahaya gitu? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan MACD masih di atas 0 sih, jadi sebenarnya nggak terlalu bahaya. Justru kesempatan buat nampung di bawah, harapan dia mantul atau dia sideways terlebih dahulu gitu. Oke, karena ini kita ngambil support terakhirnya ada di sini. Nah, jadi nungguin aja GJTL-nya 1080 sampai 1110, cut loss 1065. Target pertama kita ambil lagi, dia balik ke atas MA20, ngetes lagi ya 1150, 1150. Kan kita nunggu di bawah ya 1110 maksimum, jadi ada 40 poin, sekitar 3 atau 4%, cukup bagus. Terus R2 nya 1195. Yang keempat ada BBTN. BTN juga koreksi di sini gitu, cuman ini ekornya juga lumayan, ada pullback yang bagus gitu ya. Gua rasa ini sih kemarin ngebreak di area sini, terus ini lagi ngetes area supportnya lagi, mudah-mudahan sih bisa mantul ya. Kalau diperhatikan ini support, ini fasenya udah masuk fase uptrend, bagus banget gitu ya. Terus hari ini juga dia koreksi, tapi volumenya lebih kecil daripada kemarin, tandanya sellernya mungkin udah mulai sedikit ya. Jadi untuk area entry BBTN 1350 sampai 1370, cut loss 1340. Target pertama kita ambil MA5 lah ya, MA5 di 1380, kedeketan 1400 aja deh, nanggung deh, pilih aja 1415. R2 nya di 1455. Yang terakhir masih berbaik hati sama ASA. Gue masih suka banget sama ASA, kita ngumpulin dari 660 ke bawah lah ya, 630 gue udah suruh masuk gitu. Ini sekarang udah 770, kemarin yang take profit di 800, angka psikologis mungkin consider untuk mulai masuk lagi ya. ASA di 750 sampai 770, cut loss 740. Target pertama 800, target kedua di mana, di atas 840. Oke.
itu rekomendasi gue di minggu depan. Hari ini kalau kalian perhatikan ASA ada koreksi tapi volumenya kecil banget, jadi harusnya masih bisa mantul lagi, ASA masih bisa jalan ya. Sekian rekomendasi gue di minggu depan. Semoga apa yang gue berikan di sini membuat kita cuan lagi di minggu depan. Bantu gue untuk like, subscribe, dan share video ini buat teman-teman kalian yang pusing ngeliatin IHSG. Sekarang udah berada di atas juga, nggak bisa dibilang murah, cuma sebenarnya banyak emiten-emiten murah yang kalau kalian perhatikan ya short trade 1-2 hari itu bisa masih dapat duit kok, gampang cari 3-5% ya. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.